Inilah kisah nyata tentang seorang perempuan yang dihina hingga membuktikan dirinya bisa menjadi sukses. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Awal pernikahan Rania dan Reza bukan kisah manis seperti dongeng. Mereka hanya punya uang pas-pasan untuk sewa kontrakan sempit di pinggiran kota. Rumahnya terletak di lorong kecil, dinding triplek, atap bocor, dan air sering mati. Hampir setiap malam, Rania menahan air mata. Kadang makan hanya dengan nasi dan garam. Pernah suatu hari mereka makan tempe setengah potong dibagi dua. Tapi Rania tetap berusaha tersenyum di depan Reza. Aku nggak butuh hidup mewah, asal bareng kamu, aku kuat. Namun dunia luar tak sebaik hatinya. Di lingkungan kontrakannya, mereka dianggap kelas bawah. Beberapa tetangga malah terang-terangan mencibir. Halah, suaminya tukang bengkel, gimana mau sejahtera? Kayaknya istrinya cuma bisa masak sama nyuci doang. Pantas bajunya selalu itu-itu aja, nggak mampu beli yang baru. Rania sering mendengar bisikan dari balik tirai rumah sebelah. Lebih menyakitkan lagi, saat dia mengantar tumpeng ke acara syukuran tetangga, justru ditolak secara halus. Makasih ya, tapi nanti aja deh. Kita udah kebanyakan makanan. Padahal jelas terlihat tumpeng dari warga lain tetap diterima. Bahkan anak-anak kecil pun ikut meniru perilaku orang tuanya. Saat Rania lewat, mereka mengejek, "Bu Reza miskin, Bu Reza miskin." Pernah suatu malam, atap rumah mereka bocor besar akibat hujan deras. Air mengalir deras ke dalam dapur. Rania panik, berlarian sambil menampung air pakai ember. Ia mengetuk rumah sebelah, minta bantuan pinjam terpal. Tapi si ibu rumah sebelah hanya menjawab dari balik pintu. "Wah, maaf ya Bu Rania, terpalnya dipakai jemur cucian. Lagi pula kan rumahnya kecil, pasti nggak banyak yang kena bocor." Mereka tak peduli. Bahkan ketika Reza jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja dan demam tinggi, tak ada satupun tetangga yang menjenguk atau sekadar menawarkan bantuan. Suatu hari, Rania diundang ikut arisan dari komunitas komplek tempat ibunya dulu tinggal sebelum bangkrut. Ia datang hanya karena ingin tetap bersilaturahmi, tapi ternyata yang ia dapat bukan hangatnya kebersamaan, melainkan luka. Rania, masih numpang tinggal di rumah kontrakan ya? Katanya lulusan ekonomi, sekarang jadi ibu rumah tangga doang. Suaminya masih tukang bengkel ya? Wah, sabar ya. Yang paling menyakitkan saat salah satu ibu menyindir. "Kamu itu cantik, pinter, sayang banget dapat suami kayak Reza. Harusnya bisa dapat yang lebih mapan. Kasihan hidup kamu." Rania hanya tersenyum kaku, tapi dalam hati ia menangis. Saat giliran menyetor uang arisan, dia harus meminjam sedikit dari tabungan dapur. Tapi saat ia telat satu hari menyetor, langsung jadi bahan omongan. "Duh, jangan-jangan Rania nggak punya uang ya? Kita kan butuh orang yang komitmen. Jangan ikut arisan kalau nggak sanggup." Padahal yang lain sering telat juga, tapi tidak pernah disindir sekeras itu. Malamnya, Rania menangis di kamar. Reza memeluknya erat. "Kamu kuat ya, aku janji kita akan lewati semua ini." Tak hanya dihina, mereka juga sering diabaikan dalam banyak hal kecil. Saat ada bantuan sosial dibagikan dari RT, nama mereka selalu tak masuk daftar. "Maaf ya, data dari kelurahan nggak ada nama kalian." Padahal tetangga lain yang jauh lebih mampu justru dapat jatah. Rania pernah coba membuka warung kecil di depan rumah, jualan gorengan dan kopi. Tapi tetangga malah menyindir, "Aduh, makin kumuh aja komplek ini. Orang jualan gorengan di depan kontrakan. Gorengannya bisa dimakan nggak tuh? Jangan-jangan minyak bekas." Tak satu pun tetangga mau beli. Bahkan yang sering berhutang ke warung lain pun tetap enggan. Akhirnya warung itu tutup hanya 2 minggu kemudian. Namun Rania tak pernah membalas hinaan. Ia hanya semakin menunduk, belajar menerima, dan bersabar. Satu-satunya tempat ia merasa aman adalah di pelukan Reza, lelaki yang walau tak kaya, tapi penuh kasih. Kita dihina karena belum sukses, tapi kalau nanti kita naik, lihat siapa yang balik menjilat. Reza selalu percaya bahwa waktu akan menjawab segalanya. Setelah bertahun-tahun diremehkan dan dihina,
Reza mulai merasa tak ingin selamanya bekerja di bawah orang lain. Ia mengajukan resign dari bengkel tempatnya bekerja, walau gajinya sudah sedikit meningkat. Rania sempat khawatir, tapi tetap mendukung sepenuh hati. Kamu yakin? Yakin. Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Paling buruk, kita gagal. Tapi setidaknya gagal karena mencoba. Dengan modal nekat dan sisa tabungan seadanya, Reza memulai bengkel kecil di garasi kontrakan mereka sendiri. Garasi itu bahkan lebih mirip lorong sempit dengan atap seng bocor dan dinding triplek reot. Ia beli alat seadanya, dongkrak bekas, obeng dari pasar loak, dan rak buatan sendiri. Hari pertama buka bengkel, tak ada pelanggan. Hari kedua satu orang lewat bertanya, tapi batal karena tempatnya terlihat kumuh. Hari ketiga hanya satu motor servis ban bocor. Pendapatan hari itu Rp20.000, tapi mereka tak menyerah. Rania ikut membantu. Ia yang membuat catatan servis, menjawab chat pelanggan lewat WhatsApp, bahkan membuat banner sederhana dari kertas karton dan spidol bertuliskan, servis motor, ganti oli, tambal ban, cepat and jujur. Tetangga lagi-lagi menertawakan usaha mereka. Lah sekarang buka bengkel, kirain warung gorengannya aja udah cukup gagal. Siapa juga yang mau servis motor di kontrakan jelek kayak gitu? Mimpi tinggi boleh, tapi jangan sampai lupa diri. Bahkan ada yang nyeletuk di warung kopi. Tukang bengkel sok-sokan mau jadi pengusaha. Ntar juga tutup dalam sebulan. Rania hanya diam, menahan tangis, dan membesarkan hati Reza tiap malam. Biarkan mereka tertawa sekarang, nanti mereka sendiri yang datang minta bantuan. Setiap malam Reza mengutak-atik sistem sederhana di laptop butut mereka. Ia coba buat form booking online dan desain untuk banner. Semua mereka kerjakan sendiri. Mereka juga aktif posting di media sosial, video edukasi ringan, tips servis, dan behind the scenes bengkel kecil mereka. Sampai suatu hari video pendek buatan Rania tentang cara cek oli motor sendiri di rumah tiba-tiba viral di media sosial. Dalam semalam akun mereka naik jadi 50.000 followers dan booking service membludak. Pelanggan berdatangan bukan hanya dari sekitar rumah, tapi dari luar kota yang penasaran ingin coba layanan mereka. Banyak yang terkesan karena Reza selalu ramah, jujur, dan menjelaskan kerusakan motor dengan transparan. Mereka mulai menolak pelanggan karena keterbatasan waktu dan tenaga. Reza pun merekrut 2 teknisi lain dan mulai menjalankan ide lamanya. Bengkel keliling berbasis aplikasi. Mereka membuat prototipe aplikasi bernama servicecepat.id, layanan bengkel motor keliling dengan sistem booking online. Beberapa bulan kemudian, salah satu pelanggan bernama Pak Arwan, seorang investor startup, datang untuk servis motor. Setelah ngobrol panjang soal konsep bengkel keliling mereka, Pak Arwan tertarik. Saya lihat kalian punya potensi besar. Gimana kalau saya bantu pendanaan untuk memperluas usaha ini? Reza hampir tak percaya. Dalam waktu singkat mereka mendapat modal awal, kantor kecil baru, dan tim IT profesional. Startup mereka resmi berdiri dan berkembang cepat. Dalam 2 tahun, servicecepat.id hadir di 6 kota besar dan berhasil mendapatkan pendanaan seri A. Rania kini menjabat sebagai CFO perusahaan dan Reza sebagai CEO muda yang sering diundang dalam seminar wirausaha nasional. Namun mereka tetap hidup sederhana. Rumah kontrakan masih dipakai hingga rumah baru benar-benar siap. Mereka membeli mobil Alphard hitam hanya untuk urusan bisnis dan operasional, bukan pamer. Tepat saat Ramadan ketiga, mereka sebagai pasangan suami istri, datanglah undangan bukber dari grup arisan lama yang dulu selalu merendahkan Rania. Rania sempat ingin menolak, tapi Reza berkata, "Kamu harus datang. Bukan untuk pamer, tapi biar mereka tahu, tak semua yang diremehkan akan tetap di bawah." Rania pun berangkat dengan pakaian sederhana, tanpa tas branded, tanpa makeup mencolok. Hanya dirinya sendiri, yang sekarang jauh lebih kuat dan percaya diri. Dan tibalah saat yang dinanti, bukber paling heboh, dan momen balas dendam paling elegan. Acara bukber itu digelar di sebuah restoran mewah di tengah kota.
Grup arisan yang dulu menghina Rania kini terlihat glamor, berdandan penuh gaya, sibuk berfoto dan update status. Saat Rania datang, awalnya mereka tak mengenalinya. Ia memakai gamis polos berwarna lembut, tas sederhana, dan make up natural. Tapi begitu wajahnya dikenali, suasana mulai berubah. Itu Rania ya? Ya ampun, berubah banget. Kok bisa sih makin cantik? Padahal dulu, ya kamu tahu sendirilah, salah satu ibu yang dulu paling sering menyindir, menyapanya dengan nada manis, jauh berbeda dari dulu. Rania, lama banget nggak ketemu. Kamu sekarang sibuk ya? Wah, kelihatan glowing banget. Rania hanya tersenyum lembut. Alhamdulillah, iya, banyak kegiatan sekarang. Tak lama kemudian, salah satu panitia acara ribut di luar restoran. Maaf Bu, tadi ada Alphard hitam parkir depan pintu utama. Katanya milik tamu arisan, tapi sopirnya nggak mau sembarangan taruh mobil. Semua langsung sibuk menebak-nebak. Wah, siapa tuh? Kayaknya suaminya pejabat deh. Mungkin istri bos perusahaan. Rania hanya tersenyum kecil, lalu berkata tenang. Oh, itu mobil saya. Sopir saya memang biasa begitu. Semua terdiam, mata mereka saling melirik, mulut tertutup kaget. Ibu-ibu yang dulu meremehkannya, kini menatap tak percaya. Itu mobil kamu, Ran? Ah, masak sih. Jangan halu deh. Kamu kerja di mana sekarang? Rania hanya menjawab singkat. Saya CFO di startup kami sendiri. Kami jalankan aplikasi servis motor keliling, serviscepat.id. Mungkin pernah dengar? Salah satu ibu tercekat. Yang viral itu, yang ada di TV bulan lalu, Rania mengangguk. Iya, itu usaha saya dan suami. Seketika, wajah-wajah sombong yang dulu menertawakan kontrakan sempitnya kini menunduk. Mulut yang dulu menyindir kini tak mampu berkata-kata. Acara bukber berjalan kaku. Beberapa ibu berusaha mencairkan suasana, mengobrol basa-basi. Wah, salut banget sama perjuangan kalian. Dari dulu kamu memang rajin sih, Ran. Kami dulu cuma nggak ngerti aja potensimu. Tapi Rania tak perlu membalas dengan hinaan. Ia tetap ramah, sopan, dan elegan. Ia tahu, kemenangan paling anggun adalah ketika kamu tetap rendah hati saat orang lain tertunduk malu. Bu Rania, saya minta maaf. Saya dulu salah menilai kamu. Rania tersenyum, menepuk lembut tangan ibu itu. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar jadi lebih baik. Karena bagi Rania, kesuksesan sejati bukan hanya ketika kamu naik ke atas, tapi ketika kamu bisa menarik tangan orang lain agar ikut naik bersamamu. Kisah Rania dan Reza bukan sekadar tentang balas dendam atas hinaan masa lalu, tapi tentang kekuatan hati, kesetiaan dalam kesulitan, dan keyakinan bahwa yang diremehkan hari ini bisa menjadi cahaya bagi banyak orang esok hari. Dan setiap kali orang bertanya, bagaimana mereka bisa sampai ke titik ini, Rania hanya menjawab sederhana. Kami cuma berjuang, walau dulu tak ada yang melihat. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.